Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Benjamin Mendy bebas dari dakwaan pemerkosaan. Mendy menjalani persidangan di pengadilan Castle Crown Jumat 14 Juli 2023 waktu setempat. Pemain Prancis itu diputuskan tidak bersalah atas 1 dakwaan pemerkosaan dan 1 percobaan pemerkosaan. Usai keluar dari pengadilan, Mendy langsung dicecar wartawan. Pemain berusia 28 tahun itu langsung mengucap syukur. Alhamdulillah, katanya sambil tersenyum tipis, kemudian menunjuk ke atas. Mendy lantas berjalan meninggalkan pengadilan. Arsenal mewujudkan mimpi Jurrien Timber. Timber baru saja meresmikan kepindahannya ke Arsenal setelah dibeli dari Ajax Amsterdam dengan bandrol 40 juta euro dan diikat kontrak berdurasi 5 tahun. Transfer ini pun disambut sukacita oleh bek 22 tahun tersebut. Pasalnya Arsenal adalah klub favorit semasa kecilnya karena tumbuh besar dengan menonton aksi Thierry Henry dan Robin van Persie semasa berseragam The Gunners. Selain itu, gaya main Arsenal yang mengedepankan sepak bola indah di era Arsene Wenger makin bikin Timber jatuh cinta. Milan sudah dapatkan tanah untuk bangun stadion baru. AC Milan sudah mendapatkan tanah untuk membangun stadion baru yang akan membuat mereka cerai dengan Inter Milan di masa depan. Diberitakan Calcio e Finanza dan dikutip Football Italia, mereka akan membangun stadion baru di San Donato sekitar 10 km arah tenggara Milan. Lokasinya sudah terhubung dengan kereta dan subway. Selama ini Milan kesulitan membangun stadion baru karena banyaknya hambatan yang mereka temui saat berhadapan dengan Dewan Kota. Namun kini mereka justru selangkah lebih maju. Milan membayar 3 juta euro untuk membeli 90% saham Sport Life City, perusahaan yang memiliki tanah yang mereka incar untuk membangun stadion baru. Tanah itu sendiri sebelumnya dibeli Sport Life City seharga 7,2 juta euro. MU dan Barcelona didenda UEFA karena pelanggaran FFP. MU dijatuhi denda 300.000 euro atau sekitar 5 miliar rupiah. Sementara Barcelona dikenai denda 500.000 euro atau sekitar 8,4 miliar rupiah. UEFA memutuskan menjatuhkan hukuman itu ke MU karena menganggap terjadi pelanggaran minor terhadap aturan FFP. Ada defisit kecil dari titik impas keuangan mereka dalam periode 2019 hingga 2022. Sementara itu Barcelona didenda karena pelanggaran dalam periode yang sama. Mereka disanksi atas kesalahan pelaporan keuntungan atas pelepasan aset berwujud selain transfer pemain yang tidak dianggap sebagai pendapatan relevan di bawah aturan FFP. Mo Salah jadi raja fitness baru di Liverpool. Biasanya James Milner yang jadi raja fitness di Liverpool saat latihan pramusim, kini Milner pergi. Juaranya adalah Mohamed Salah. Tes itu menilai stamina, kekuatan, sampai ketahanan tubuh para pemain di lapangan dan juga di gym. Salah sudah berusia 31 tahun. Meski begitu, penyerang sayap asal Mesir itu terus jadi andalan Liverpool di lini serang dan tidak tergantikan. Salah tetaplah tajam. Musim lalu dirinya kemas 19 gol dari 38 laga di Liga Inggris dengan total 30 gol dari 51 laga di seluruh kompetisi. Presiden Atletico tegaskan Joao Felix masih dicintai di klub. Nasib Joao Felix di Atletico Madrid terkatung-katung musim panas ini. Setelah dipinjamkan ke Chelsea musim lalu, winger 23 tahun itu kembali ke klub, namun kabarnya tak akan dipakai lagi. Ia tak lagi berada dalam rencana pelatih Diego Simeone. Hubungan keduanya juga dikabarkan sudah terlanjur rusak dan kini nomor punggung 7 miliknya sudah diberikan ke Antoine Griezmann. Berlatih terpisah dari tim utama sejak kembali ke klub untuk menjalani program pramusim menguatkan anggapan bahwa Felix telah tersingkirkan. Namun Presiden Atletico Enrique Cerezo menegaskan pemain 23 tahun itu masih diterima di klub dengan baik. Kyle Walker putuskan pindah ke Bayern. Sky Sport Jerman melaporkan Kyle Walker telah menjalin kesepakatan verbal untuk bergabung dengan Bayern Munich.
Pesepak bola berusia 33 tahun itu memastikan tidak akan memperpanjang kontraknya yang sedianya habis pada tahun depan. Pelatih Bayern, Thomas Tuchel, dan Direktur Teknis Marco Nepe punya andil besar untuk meyakinkan Walker supaya mau hijrah ke Bavaria. Walker disebut-sebut puas dengan tawaran kontrak Bayern yang diyakini berdurasi 2 tahun dengan opsi tambahan setahun berikutnya. Luis Nani lanjut main di Turki. Luis Nani menyudahi petualangannya di Australia bersama Melbourne Victory. Pemain asal Portugal itu kini berlabuh ke Turki. Luis Nani diboyong ke Adana Demirspor. Dilansir dari Mirror, pelatih klub tersebut, Patrick Kluivert, tertarik untuk merekrut Nani dan pihak klub mengabulkannya. Nani diboyong dengan status bebas transfer pada Kamis 13 Juli kemarin. Nani dikontrak dengan durasi semusim. Viral Messi santai belanja tidak dikerubuti orang. Lionel Messi tertangkap kamera sedang belanja di salah satu supermarket di Miami, AS. Messi santai betul, tidak ada yang mengerubunginya lagi. Hal itu viral di sosial media. Tampak Lionel Messi yang habis bayar di kasir dan mendorong troli belanjanya. Sontak saja foto tersebut jadi omongan fans sepak bola. Banyak yang berpendapat bisa jadi hal itu jadi alasan Lionel Messi memilih melanjutkan karirnya di MLS yang jauh dari sorotan. Sergej Milinkovic-Savic disemprot gara-gara pindah ke Arab Saudi. Keputusan Sergej Milinkovic-Savic untuk hengkang dari Lazio sangat disayangkan. Semakin disayangkan oleh Miroslav Klose karena sang pemain malah memilih pindah ke Liga Arab Saudi. Menurutnya, pindah keluar Eropa di usianya yang 28 tahun bukanlah keputusan yang tepat. Belum waktunya untuk pindah ke Arab Saudi di umurnya sekarang. Saya melihat dia cocok dan masih layak untuk bermain di Inggris ataupun di Spanyol, kata Klose kepada Corriere dello Sport. Kecuali dia sudah di ujung karirnya seperti Karim Benzema atau Cristiano Ronaldo, maka pindah ke sana bisa jadi pilihan. Lanjutnya, AS Roma rekrut ex-murid Erik ten Hag, Jose Mourinho dapat 3 pemain anyar. AS Roma dipastikan berhasil merekrut ex-murid Erik ten Hag, Rasmus Christensen. Ilupi mendatangkan bek asal Denmark tersebut dari klub Liga Inggris Leeds United. Akan tetapi AS Roma hanya mendatangkan Christensen dengan status pemain pinjaman tanpa opsi pembelian di akhir masa peminjaman. Durasi kontrak peminjaman Christensen di ibu kota Italia sendiri adalah selama semusim. Rasmus Christensen sendiri menjadi pemain ketiga yang berhasil didatangkan ke dalam skuad asuhan Jose Mourinho. Sebelumnya Mourinho sudah mendapatkan 2 pemain baru lainnya, yakni Evan Endika dan Hosem Awar. AC Milan geram dengan Charles de Ketelaere yang tolak tawaran 3 klub Eropa. AC Milan mulai geram usai Charles de Ketelaere menolak semua tawaran yang datang di bursa transfer kali ini. Melansir dari Relevo, pada bursa transfer musim panas ini terdapat 3 tim yang berminat memboyong sang pemain. 3 tim yang dimaksud tertarik kepada gelandang berpaspor Belgia itu adalah Aston Villa, RC Lens, dan RB Leipzig. Kendati demikian, de Ketelaere dilaporkan menolak semua tawaran itu dan justru ngebet untuk bertahan di AC Milan. Juventus kena batunya usai tendang Leonardo Bonucci ke Lazio. Juventus mengungkapkan secara terang-terangan tidak akan memperpanjang kontrak Leonardo Bonucci yang akan berakhir 30 Juni 2024. Juventus justru bersikap tidak hormat ke Leonardo Bonucci karena menyuruhnya pergi di bursa transfer musim panas ini. Keadaan itu juga memicu berbagai respon dari para penggemar di media sosial atas perlakuan Juventus terhadap Leonardo Bonucci. Di sisi lain, Lazio justru datang untuk menawarkan kerjasama dengan Bonucci pada jendela bursa transfer Juli ini. Hal tersebut dikarenakan pelatih Lazio Maurizio Sarri tertarik untuk melatih Bonucci lagi, mengingat keduanya pernah bekerja sama di Juventus. Terbuka pindah ke Juventus, Inter Milan kecewa lihat sikap Romelu Lukaku. Romelu Lukaku telah mengganggu Inter dengan mengklaim dia terbuka untuk pindah ke Turin. Meskipun sebelumnya mengatakan ingin bertahan di Nerazzurri,
Menurut kabar Gianluca Di Marzio bahwa perwakilan Lukaku sudah menghubungi Juve untuk mengamankan kepindahan ke Turin. Kabar tersebut membuat Inter kesal dan sangat kecewa terhadap sang striker. Frank Lampard belak-belakan Chelsea era Todd Boehly emang bobrok. Seolah membuka borok, Frank Lampard belak-belakan jika Chelsea di era Todd Boehly memang terbukti bobrok. Padahal di era Todd Boehly, sang konglomerat asal Amerika Serikat tersebut berinvestasi hingga 600 juta pound sterling lebih. Namun apesnya Chelsea justru gagal berprestasi dan terpuruk di Liga Inggris. Setelah bekerja di sana sebelumnya sebagai pelatih dan pemain, saya tahu standarnya. Ketika saya berada di sana, saya hanya bisa melihat semangat dan kebersamaan tidak ada, kata Lampard dikutip dari Sportsmall. Mauricio Pochettino bisa jadi alasan Neymar ke Chelsea. Rumor soal Neymar pindah ke Chelsea belum usai. Rumor ini muncul lagi seiring dengan Mauricio Pochettino jadi manajer baru The Blues mulai musim 2023-2024. Laporan Le Parisien menyebutkan Chelsea akan menawarkan kepada Neymar kesempatan reuni dengan Mauricio Pochettino di Stamford Bridge. Kedua pihak pernah bekerja sama di PSG selama 1,5 tahun. Neymar tercatat 47 kali bermain selama di bawah asuhan Pochettino. Relasi dan pemahaman taktikal keduanya pun lumayan kuat. Selama diasuh oleh pelatih asal Argentina itu, Neymar mencetak 21 gol dan 16 umpan gol. Cara halus Tottenham usir Hugo Lloris. Hugo Lloris diusir secara halus dari Tottenham. Dalam rilis skuad yang dibawa ke tur pramusim, tidak ada nama Lloris yang berstatus sebagai kapten tim tersebut. Dilansir dari Evening Standard, keputusan tidak membawa Lloris adalah cara Tottenham untuk mempersilahkan pemain berusia 36 tahun itu menjadi klub baru di musim panas 2023. Datangan Vicario dari Empoli telah menjadi sinyal yang jelas bahwa status kiper utama tidak lagi ada pada Lloris. Ngerinya transformasi Pedri, fokus latihan tanpa main demi lengan berotot. Gelandang Barcelona Pedri Gonzalez mengalami transformasi yang mengerikan. Ia fokus latihan tanpa bermain demi mendapatkan lengan yang lebih berotot. Semua itu dilakukan oleh Pedri demi mendapatkan kondisi fisik yang lebih kuat. Hasilnya dapat dilihat saat Pedri menjalani latihan pramusim bersama Barcelona pada Rabu 12 Juli. Lewat akun Twitter resmi klub, Barcelona sempat mengunggah foto Pedri menunjukkan otot bisep kedua lengannya dengan penampilan yang baru. Pedri diharapkan bisa tampil lebih baik dan hebat bersama Barcelona pada musim 2023-2024. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!